Per orang baik kalau masuk sistem bisa ketelan, jangan-jangan dalam sistem buruk gitu ya? Iya. Bisa sih. Terus kalau gitu hak untuk berkuasa hanya boleh diberikan pada yang tidak pernah berdemonstrasi. Selama ini isu-isu kesehatan itu ternyata belum jadi isu yang cukup seksi gitu. Bagi sebagai orang ini aneh, demonstran kok dukung pemerintah. Halo, selamat datang kembali di kelas Inspirasi Budiman. Bersama saya, Budiman Sujatmiko. Ini kelas yang baru saya buka untuk berbagi ide, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Bukan cuma ide saya, tapi juga ide orang-orang yang menurut saya menarik. Dan ini untuk pertama kalinya. Ide atau cerita yang mau saya gali pada kelas Inspirasi Budiman kali ini adalah ide dan pengalaman orang yang secara subjektif nih, menurut saya kurang lebih perjalanannya hampir mirip dengan saya, yaitu anak muda bernama Manik yang hari ini kita undang ke kelas Inspirasi Budiman. Loh, kenapa kok Manik ini yang kita undang? Ya, nanti bisa cerita ya, tapi sedikit saya kasih gambaran. Manik ini seorang demonstran, seorang aktivis. Pernah menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Sama, saya juga dulu pernah jadi demonstran. Cuma nggak pernah jadi ketua BEM, karena waktu saya belum ada BEM ya. Ya, selamat datang Manik ya. Ya, Oke, ya. Silakan Manik, apa nih yang bisa diceritakan oleh Manik? Karena Manik, kamu cerita sendiri deh, aku nggak perlu banyak cerita. Apa yang kamu alami dan apa yang kamu lakukan? Ya. Oke. Makasih Mas Budiman sebelumnya undangannya. Ya. Tadi cukup berat bebannya ya kalau disamain perjalanannya sama Mas Budiman karena pasti beda konteks politiknya. Tapi makasih banyak sekali lagi Mas Budiman udah diajak ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Benar, kalau sekarang kondisinya memang saat ini saya mau maju. Tapi kalau Mas Budiman kan udah DPR RI ya. Saya saat ini majunya di DPRD DKI Jakarta. Dan betul backgroundnya sebelumnya juga adalah mahasiswa dan pernah beberapa kali demonstrasi. Mas Budiman mungkin salah satu juga yang pernah melihat demonstrasi kami di tahun 2019. Nah, saya udah gak jadi DPR waktu itu. Iya, tapi melihat dari luar. Oh iya. Reformasi di korupsi tahun 2019 itu juga sebenarnya salah satu bentuk kritik dari pasca reformasi 1998 ya Mas. Mungkin Mas Budiman juga bisa sharing lagi. Tapi intinya adalah kami saat itu punya kritik terhadap pemerintahan yang narasinya adalah mempertahankan reformasi, tapi ternyata ada banyak mandat-mandat reformasi yang belum juga tercapai, Mas. Intinya kayak gitu. Dan pembahasannya kan sekarang kayak sejarah itu terulang kembali ibaratnya kayak gitu. Dulu demonstrasi, sekarang nyalek gitu. Itu kayak life cycle aja gitu, Mas. Tidak harus nyalek sih. Tidak harus nyalek ya. Nyalon wali kota juga bisa, nyalon gubernur bisa, nyalon presiden juga bisa. Gak apa-apa. It's okay. Jadi itu rahasianya kenapa tadi saya katakan ada kemiripan. Karena Manik ini juga seorang demonstran. Sama seperti saya dulu. Cuma memang agak beda konteksnya. Kalau zaman saya kan demonstrasinya memang situasinya berbeda ya. Masih rezim yang otoriter gitu ya. Yang ada proses pemilu itu juga nggak banyak memberikan perubahan. Sekarang kan ada kesempatan melakukan perubahan secara pemilu. Nah, sekarang ini kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk terjun ke politik praktis? Tentu alasannya ini menarik. Saya sendiri tentu punya alasan dan pernah saya jelaskan di beberapa kesempatan ya. Tapi menarik sekali kenapa Manik akhirnya, bahkan kan baru nih. Baru saja lulus tahun 2020 ya? 21 ya kemarin. 2021. Ya baru 2 tahun lalu. Cepat loh dia. Transisi dari demonstran ya, kemudian menjadi politisi. Which is nggak ada masalah juga. Ya. Coba kenapa cepat-cepat beralih terjun politik? Nggak kemudian
di dunia profesi lain dulu. Kamu kan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya, kenapa tidak berkiprah dulu dalam soal public health misalnya? Tapi kalau langsung masuk terjun politik dalam waktu kurang 2 tahun lah setelah lulus. Kenapa? Oke, ya. Sebenarnya harusnya 20 sih lulusnya itu. Karena kan pandemi COVID segala macam. Oke, itu masalah kita semua. Ya. Dan waktu itu kebetulan juga udah kerja dari tahun 2020. Jadi pasca nge-BEM udah langsung kerja. Dan memang kerjanya ini fokus di isu-isu kebijakan publik. Oh, gitu. Memang nyambung. Betul. Memang nyambung. Ya, apalagi kesehatan masyarakat saja berkaitan kebijakan publik. Oke. Betul. Ya. Jadi emang selama bukan klinis tahun, ya, bukan klinis. Jadi ngomonginnya lebih ke arah kebijakannya. 3 tahun itu saya fokus di advokasi kebijakan, Mas. Saya fokus di advokasi kebijakan, isunya banyak lah. Salah satunya adalah masalah konsumsi rokok di Indonesia segala macam. Dan apa yang saya lakukan adalah bentuk-bentuk advokasi lagi. Jadi ibaratnya dulu waktu nge-BEM itu advokasinya sebagai mahasiswa, ini sebagai pekerjaan gitu. Nah, profesi gitu. Akhirnya kan ngelihat kondisi sistem politik Indonesia lah. Kita jadi paham gimana perumusan kebijakan di Indonesia yang tingkatnya kota, kabupaten, provinsi sampai dengan nasional. Gitu. Nah, itu saya jadinya akhirnya belajar. Ternyata ada banyak celah ruang-ruang politik yang saya lihat selama ini isu-isu kesehatan itu ternyata belum jadi isu yang cukup seksi gitu untuk akhirnya diangkat dalam dunia politik. Apalagi kita udah mengalami pandemi ya. Betul. Seharusnya pandemi, itu menjadi wake up call ya. Betul. Bahwa kesehatan ini persoalan kemanusiaan yang beberapa bulan yang lalu kita baru saja lepas bahwa ini bisa mengancam kemanusiaan kita ya. Masa depan umat manusia loh. Betul ya. Jadi karena momentum pandemi COVID-19 diperparah dengan kondisi krisis iklim kita ya, yang semakin parah juga gitu ya. Akhirnya membuat saya ngerasa bahwa sepertinya kita butuh orang yang memang ada di dalam sistem, dimandatkan sama masyarakat untuk kemudian bicara tentang ini gitu. Karena ya tadi kritiknya adalah kesehatan ini tuh selalu jadi isu layer, bahkan bukan layer kedua gitu. Berlayer-layer ke belakang lagi. Artinya banyak sekali permasalahan kesehatan yang nggak kerap diangkat karena isu kesehatan itu nggak populer. Itu bagus. Artinya kamu ngerti nih. Kayak sama seperti saya waktu masuk DPR, isu tentang desa yang jadi concern saya, misalnya begitu ya. Ternyata Manik punya isu. Kita simpan dulu soal isunya itu ya. Itu nantilah. Tapi orang ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih ya, seringnya tidak terlalu tertarik dengan isu atau apa yang menjadi tujuan utama seorang terjun politik, agendanya maksud saya. Yang sering digugat, ditanya, dipertanyakan adalah motivasi. Orang selalu melihat orang terjun politik itu pasti lebih menonjol vested interest-nya. Nah, bagaimana kamu menjelaskan itu ke teman-temanmu atau ke siapapun yang bertanya? Ditanya nggak? Pasti. Karena masalahnya ini kalian sharing juga ya, Mas. Boleh. Curhat juga boleh. Ini mengadu sama Mas Budiman karena ada banyak stigma yang akhirnya melekat juga nih. Karena gini Mas, kondisinya Mas. Bahkan sebelum kamu melakukannya. Sebelum melakukannya. Karena gini, posisinya adalah ketika orang kan ngelihat bahwa mahasiswa katakanlah gitu ya, yang pasca 98 ini itu mereka punya beban moral untuk ibaratnya jadi watchdog-nya pemerintah, ibaratnya kayak gitu. Itu selalu seperti itu. Seolah-olah itu selalu seperti itu gitu kan. Akhirnya kita di mahasiswa memang melakukan aksi-aksi yang kita tahu bahwa itu kapasitas kita sebagai mahasiswa. Fokusnya adalah kritik segala macam. Pasca dari mahasiswa, kemudian kan kita bisa memutuskan apapun lah ya rencana karirnya ataupun pilihan politiknya gitu. Nah, orang-orang ini tuh akhirnya jadi resistance ketika melihat ada mahasiswa yang tadinya kritik ke pemerintah, tiba-tiba masuk ke dalam sistem gitu. Nah, seolah-olah kalau kata mereka nelan ludah sendiri gitu. Kita mengkritik apa yang menurut kita kurang baik, terus kita masuk ke dalam sistem itu. Mereka anggap itu adalah hal yang buruk. Nah, yang jadi catatan buat mereka adalah, ini yang selalu saya bilang ya, saya yakin Mas Budiman juga pasti punya agenda, salah satunya undang-undang desa, teman-teman pasti tahu ya. Tapi apa yang akhirnya melekat di pandangan publik, itu seolah-olah trauma generasi, Mas. Jadi mereka bilang kayak, tahun 98 juga kayak gitu toh, kayak
kita ngelihat kayak gini gitu. Sekarang keadaannya kondisinya kayak gini. Akhirnya masalah-masalah seperti itu yang jadi pertanyaan buat publik yang tadi Mas Budiman mempertanyakan motif-motifnya. Oke. Gitu. Bukan cita-citanya, bukan agenda, bukan visionnya, tapi motivasinya. Oke, itu nggak bisa kita salahkan. Nggak bisa kita salahkan karena tidak sedikit juga memang gagal menjalankan amanah, kemudian terlibat korupsi juga. Ada lah beberapa teman yang dulu jadi aktivis, udah masuk sistem terlibat korupsi juga. Jadi ini penting. Nah, itu saya pikir juga harus menjadi catatan untuk kamu nih. Manik ya. Ya, skeptisme itu ya memang skeptisme itu harus kita terima sebagai suatu catatan, bukan beban, sebagai sebuah alarm untuk kita ya. Karena waktu saya juga terjun masuk ke dalam politik praktis, masuk DPR, kehendak untuk tetap menjaga marwah sebagai aktivis pro demokrasi itu harus dijaga, dan aku harap kamu bisa juga dengan caramu. Nah, ini menarik, ada pernyataan dari Manik tadi bahwa ada asumsi anggapan seorang demonstran, seorang aktivis nggak boleh berkuasa. Gitu kan ya? Betul. Nggak boleh masuk sistem. Ya, tergantung juga. Kalau sistem otoriter, sebaiknya memang nggak usah. Tapi kalau sistem demokratis, kenapa tidak? Saya mau ambil contoh, Manik. Presiden Chile hari ini, Gabriel Boric, itu tahun 2011 mimpin demonstrasi mahasiswa besar-besaran se-Chile. Reformasi menentang revisi sistem pendidikan. Dan 2021 kalau nggak salah, dia terpilih menjadi presiden Chile. Betul. 10 tahun setelah menjadi demonstran pemimpin gerakan mahasiswa di Chile, 2011, 2021 dia jadi presiden Chile. Nah, hal-hal seperti ini mungkin agak susah dibayangin di Indonesia. Jangan jadi presiden, jadi DPR saja. Jadi calegnya aja. Jadi caleg saja, yang belum tentu kepilih, tapi saya harap dia kepilih sih. Ya. Itu kemudian dipertanyakan, padahal ini menarik. Ini menarik. Tentu kritiknya itu benar ya. Kritik itu banyak benarnya dari teman-teman. Tapi saya pikir perlu juga, ini catatan bagi kamu untuk memacu diri. Betul. Menjadi menjadi tameng. Bukan tameng, maaf. Menjadi pengingat, penjaga, rambu untuk kamu. Ya, oke. Terus aku mau tanya, kenapa DPRD tidak langsung DPR RI? Kalau kita, saya dengar dia kan DPRD DKI ya. Betul. Ini kita bicara balik lagi sih. Sebenarnya adalah momentum untuk mencari mana yang kira-kira potensial untuk bisa kita ambil. Ibaratnya kooptasi pelan-pelan lah gitu. Menurut saya salah satu yang paling visible untuk dilakukan adalah masuk lewat DPRD DKI Jakarta dulu. Ini berdasarkan hitungan sendiri, hitungan pribadi. Betul ya. Dan konteks DKI Jakarta sekarang ini kan juga sebenarnya Jakarta itu kan melting pot. Semua orang itu ada di sana, semua kesempatan itu ada di sana, dan bentuk politik yang ada di Jakarta juga setidaknya bisa memberikan gambaran. Dia miniatur politik nasional. Betul, kayak gitu. Makanya menurut saya penting makanya Mas Budiman kan juga tadi nanya, kok kayaknya cepet banget ya. Nah, untuk belajar atau punya pengalaman yang lebih dalam, menurut saya masuknya adalah lewat DPRD dulu. Dan isu lokal jadi sangat penting ketika kita tahu bahwa masalah-masalah di Indonesia ini tuh nggak melulu semuanya tentang ke pusat juga kan, tapi juga ada masalah-masalah lokal yang menurut saya perlu diselesaikan, dan kita butuh champion lokal. Masih akan concern ke isu kesehatan atau akan berpikir untuk meluaskan atau pindah isu? Pasti tetap akan bawa background kesehatan sebagai salah satu faktor utama. Kenapa alasan maju kan? Karena itu agenda saya juga untuk akhirnya maju, Mas. Dan yang lain pertanggungjawaban intelektualmu ya. Betul. Itu yang harus penting nih. Seorang aktivis mempertanggungjawabkan intelektualitasnya dan keberpihakannya lewat berdemonstrasi. Ketika jadi tujuan politik ya dia harus mempertanggungjawabkan intelektualitasnya lewat jabatannya dan amanah yang nanti akan kamu dapat gitu ya. Betul. Kira-kira ya. Ini menarik. Kamu akan menjadi caleg, sudah terdaftar ya? Sudah. Masih DCS sekarang kan? Masih DCS, nanti masuk DCT, kemudian akan menjadi calon untuk DPRD DKI. Oke. Menarik bahwa kamu melihat bahwa DPRD DKI itu adalah sesuatu yang dalam waktu dekat bisa kamu grab gitu ya, dan kemudian bisa bersiasat di dalam sana. Oke, lantas kemudian apa tantangan yang lain yang kamu dapat? Bukan tantangan politik ya, tantangan politik itu
di era demokrasi itu bisa sesuatu. Tapi tantangan kultural dari keluarga kah, dari pacar kah, dari teman kah, atau siapapun. Tantangan apa yang kamu dapat ya? Ya banyak Mas ya. Sebenarnya salah satu di antaranya juga adalah tantangan dari masyarakat itu sendiri yang tadi bilang akhirnya malah mempertanyakan bisa nggak nih orang katakanlah dulunya aktivis terus masuk ke sistem, apakah sistemnya yang mengubah dia atau dia yang mengubah sistem gitu. Menarik. Itu yang selalu menurut saya menjadi tantangan buat saya. Kenapa? Karena orang ini akhirnya malah punya perhatian yang lebih lebih dalam gitu buat saya. Seolah-olah saya mikirnya seperti itu gitu. Akhirnya saya diperhatikan secara secara fokus juga oleh masyarakat di luar sana. Akhirnya kalau seandainya saya berbuat hal katakanlah yang akhirnya mengecewakan segala macam, itu kan jadi pertanggungjawaban untuk pastinya mereka, gitu. Dan akan dihukum lebih berat daripada yang tidak pernah berbuat. Itu dia. Ini lucu. Jadi gini, kalau ini ada asumsi kayak gini. Saya pernah juga dulu, awal-awal saya masuk DPR. Saya masuk DPR 2009. Terus saya punya akun Twitter sekitar 2010 atau 2011. Ada kritik. Wah percuma, sampai sekarang kadang-kadang juga muncul tuh. Demonstran ujung-ujungnya ingin berkuasa juga. Gitu kira? Ujung-ujungnya ingin berkuasa juga. Kalau gitu saya balik sih. Terus kalau gitu hak untuk berkuasa hanya boleh diberikan pada yang tidak pernah berdemonstrasi. Berarti kalau aktivis nggak boleh suatu saat berkuasa, berarti kekuasaan itu haknya orang yang tidak pernah menjadi aktivis. Haknya orang yang tidak pernah berbuat. Kan gitu harus dibaliknya kan. Nah jadi menurut saya dari aktivis menjadi penguasa itu bukan cerita baru sebenarnya. Di banyak tempat juga seperti itu. Dari seorang pejuang, dari gerilyawan jadi presiden biasa, aktivis jadi gubernur biasa. Ya. Jadi yang masalah bukan soal dia berubahnya karirnya atau kegiatannya, tapi dia amanah atau tidak. Kan di situ harus dikritiknya kan ya, harus dikritiknya. Nah kamu bisa buktikan atau bagaimana cara kamu membuktikan itu? Itu dia. Yang hal-hal personal yang kamu tanamkan pada diri, gimana aku ingin buktikan bahwa asumsi atau tuduhan mereka salah, gimana cara membuktikannya? Sebenarnya akhirnya bisa dibuktikan ketika sudah dapat kekuasaan ya kan Mas ya. Maksudnya itu akan teruji ketika memang sudah dapat kekuasaannya, sudah ada di dalam sistemnya, baru tuh benar-benar ujiannya itu bisa dirasakan juga. Makanya yang menurut saya paling penting untuk kemudian dilakukan adalah apa yang harus jadi pembeda saya buat orang lain. Karena orang pasti punya ekspektasi jauh lebih tinggi, gitu kan. Cuman sayangnya juga adalah masyarakat kita tapi malah memaklumkan orang-orang yang akhirnya oh ya udahlah dia bukan siapa tadinya segala macam, terus akhirnya jadi agak jauh untuk diperhatikan gitu. Nah, menurut saya ini juga tantangan untuk akhirnya gimana caranya meyakinkan masyarakat di sisi lain juga memberikan edukasi bahwa memang seharusnya politik itu seperti ini. Kita harusnya bicara tentang agenda politik kita seharusnya bicara tentang apa yang kita perjuangkan gitu. Nah, ini tantangan yang ingin mau saya bawa sampai dengan hari ini adalah saya akan selalu bertanggung jawab atas intelektualitas saya sebagai orang yang fokus di kesehatan gitu. Untuk akhirnya bisa terus settle dan juga berkomunikasi tentunya sama teman-teman akademisi, teman-teman NGO yang selama ini merawat gerakan mereka. Itu selama ini juga merawat nalar-nalar kritis mereka gitu ya, untuk akhirnya menurut saya itu bisa jadi pegangan gitu. Stakeholder yang bisa jadi ally ketika nanti saya ada di dalam sistem, siapa yang memberikan masukan, siapa yang kemudian memberikan semacam rekomendasi lah, katakan seperti itu juga tidak terlepas dari mereka. Jadi itu salah satu strategi yang menurut saya penting untuk saya tetap lakukan, tetap menjalin komunikasi yang baik dengan akademisi dan juga teman-teman aktivis di NGO. Civil society ya? Civil society organisasi. Iya, waktu saya pertama kali membaca berita mantan ketua BEM UI nyalonkan DPR, saya tahu ada komentar-komentar yang banyak yang miring begitu ya? Yes. Tapi saya justru senang membaca berita itu, senang. Ya ini seharusnya memang jalan yang harus ditempuh seorang aktivis adalah, tidak wajib sih, tapi sebagai pertanggungjawaban sejarahnya, ya dia harus masuk kekuasaan. Justru saya senang ketika ada aktivis tidak anti kekuasaan. Justru itu harus direbut dengan cara-cara demokratis. Nah,
Pertanyaannya adalah setelah berkuasa ngapain, kan begitu ya? Betul. Saya kira itu penting. Ada dua hal sih, pertanggungjawaban intelektual. Kedua, pertanggungjawaban moral. Kalau pertanggungjawaban intelektual tadi sudah sedikit lah disinggung oleh Manik ya. Pertanggungjawaban moral juga sudah nih, bahwa dia harus tetap konsisten, dia harus tetap menjalin komunikasi dengan organisasi masyarakat sipil yang menjadi concern perjuangannya, yaitu bidang kesehatan ya. Jadi pertanggungjawaban intelektual adalah soal bidang yang digelutinya, ingin dia perjuangkan, dan kemudian dengan stakeholders ya, pemangku kepentingan dari isu-isu kesehatan seperti NGO kesehatan, rumah sakit, dokter, tentu saja masyarakat. Ini bagus, keren. Udah artinya sudah ada konsep seperti itu. Karena gini, tidak setiap orang yang ketika terjun politik, baik itu eksekutif dan legislatif, memiliki argumen seperti ini. Dan argumen seperti ini biasanya hanya bisa kita temui dari sosok aktivis. Nah, justru ketika saya membaca berita Manik, kok cuma satu ya? Saya berharap jauh lebih banyak lagi orang yang berani. Oke lah, tidak harus ke DPR RI. DPRD kabupaten juga bisa. Betul. DPRD kota juga bisa, DPRD provinsi juga bisa, terserah. Atau mau jadi nyalon wali kota juga boleh, nggak ada masalah. Just do it saja, ya lakukan saja. Dan ini yang menurut saya, ketika saya baca beritanya, saya maklum ketika dikecam karena banyak asumsi yang tadi kamu sebutkan ya. Tapi saya berpikir harusnya didukung dan harusnya lebih baik lagi. Nah, apakah selama proses ini kamu sudah berhasil meyakinkan teman-temanmu yang berjuang untuk dari tadinya sinis kemudian menjadi netral, atau yang tadinya netral menjadi mendukung, dan yang tadinya mendukung mungkin ada sebagian juga ingin mengikuti jejakmu, entah tahun 2024 atau mungkin 2029, terserah. Ada nggak proses kamu berdialog dengan mereka? Banyak, Mas. Ya, betul. Coba ceritain. Itu yang saya lakukan juga. Tapi nanti Mas Budiman mungkin boleh cerita juga. Saya penasaran soalnya gimana habis PRD kemudian teman-temannya gimana. Kalau dari saya memang ada banyak teman-teman yang akhirnya juga masih cukup berpikir. Mereka tahu mereka akan masuk ke jalan ini, Mas. Mereka juga? Mereka tahu. Mereka akan ke sana. Oke, bagus. Tinggal nunggu waktu aja ya? Iya, mereka tinggal nunggu waktu. Mereka butuh political support, financial support, segala macam. Yeah, memang mereka sedang siapkan juga gitu. Dan harapannya adalah justru dengan, karena masalah gini Mas, selama ini kalau kita nggak pernah atau selalu mempertanyakan gitu, khawatir siapa yang akan mulai gitu kan. Dan saya juga udah melihat sebenarnya udah dimulai dari lama gitu kan. Mas Budiman udah masuk segala macam. Tinggal gimana generasi kami justru yang memulai yang baru gitu. Makanya saya ngerasa saya senang. Iya, saya harapannya justru gak apa-apa mau gagal kah atau seperti apa gitu. Harapannya menang pasti. Tapi akhirnya orang tuh paham bahwa ada jalan ini juga yang bisa kita tempuh gitu. Dan sekarang posisinya sedang meyakinkan teman-teman yang terdekat gitu ya untuk bergabung, entah itu di dalam tim ataupun melihat segala macam, untuk kita sama-sama belajar dari sistem ini dulu gitu. Iya. Dan kita membuat gerbong bersama. Ibaratnya mereka nanti bisa explore lah di partai politik manapun. Intinya adalah memasukkan sebanyak mungkin orang yang kita anggap punya agenda politik baik, progresif, untuk bisa menguasai tempat-tempat daerah, kabupaten, kota, provinsi, bahkan atau nasional. Pusat. Betul. Nah itu yang sebenarnya sedang artinya sudah ada ya? Udah ada Mas. Dan harapannya ini lebih banyak. Memang lebih sulitnya adalah teman-teman yang udah cukup, ya udah punya sikap lah, jauh sikapnya tadi kayak udah saya nggak akan mungkin milih dia gitu. Itu challenge, tantangan sendiri buat saya. Cuman tadi balik lagi, saya malah pengen nanya sama Mas Budiman, gimana sebenarnya prosesnya kalau Mas Budiman, zaman angkatan Mas Budiman, supaya angkatan saya juga belajar dari Mas Budiman apa yang bisa kita lakukan di angkatan kita sekarang ini gitu. Ya, kalau saya dengan teman-teman sejak zaman Orde Baru bikin PRD partai, itu kita masih awal udah ngomong-ngomong bahwa kita ingin berkuasa. Jadi berbeda mungkin dengan beberapa kelompok oposisi Orde Baru yang tidak memakai nama partai, kita bikin partai meskipun tentu saja dilarang pada waktu itu. Kita ingin menunjukkan dengan bikin partai, kami memang ingin berkuasa. Menggulingkan Orde Baru, menggulingkan Soeharto itu hanya satu agenda awal bagi memperbaiki Indonesia. Dan bagi kami sih memang sejak awal ditanamkan bahwa kita harus berkuasa dengan cara demokratis di era demokratis.
Tapi karena waktu itu situasinya otoriter, ya kita harus gulingkan dulu dong kekuasaan otoriter kira-kira gitu kan. Dan ketika demokrasi terjadi, kritik pertama muncul bukan ketika saya jadi DPR di tahun 2009 atau ketika saya masuk PDI Perjuangan di tahun 2004, bukan. Kritik pertama setelah reformasi pada kami, waktu itu anak PRD dan mungkin juga sebagian gerakan pro-demokrasi yang lain adalah apa? Loh, ini gerakan oposisi terhadap Orde Baru, kok pada waktu Presiden Abdurrahman Wahid berkuasa, kok dukung pemerintah? Saya bukan anggota PKB, waktu itu saya masih di PRD. Bahkan tidak menjadi anggota calon DPR PKB ya. Tapi posisi kami PRD adalah mendukung pemerintah Gus Dur. Sebagai orang ini aneh, demonstran kok dukung pemerintah? Loh, bagi kami, itu kritik pertama dari situ. Jadi kesalahpahamannya. Bagi kami, ketika ada sosok yang menurut kami memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang visinya kurang lebih sama, mungkin tidak plak 100%, tapi kurang lebih sama, dan dia berkuasa, kenapa tidak kita dukung? Tentu ada kekurangannya, pasti. Tapi ada hal strategis yang menurut kami pada waktu itu harus didukung pemerintahan Gus Dur. Itu kritik pertama terhadap kami. Terhadap saya, terhadap teman-teman PRD, dan juga beberapa kelompok-kelompok gerakan anti Orde Baru yang kemudian mendukung Gus Dur sebagai presiden. Ada kritik seperti itu. Karena ada sebagian gerakan 98 juga tetap menentang Gus Dur begitu ya. Itu udah perbedaan di situ. Kemudian ada satu hal yang menarik ketika akhirnya Gus Dur jatuh. Baru waktu itu saya tersadarkan oleh kenyataan. Punya orang baik dan visioner dan menjadi orang nomor satu di Republik ini nggak cukup. Kalau tidak punya kekuatan di DPR. Kalau tidak ditopang oleh partai politik yang secara kuantitatif besar dan secara kualitatif kurang lebih sama. Itu sudah menjadi pemikiran bagi saya dan sebagian teman-teman, bukan cuma di DPRD tapi juga di kelompok-kelompok lain. Waktu itu saya 2001 ketika Gus Dur jatuh, saya keluar dari DPRD, saya nggak berpolitik lagi, saya kuliah dulu keluar negeri ke Inggris 2 tahun. Ketika pulang, saya masuk PDI Perjuangan. Orang mengkritik lagi, kenapa masuk PDI Perjuangan? PDI Perjuangan kan waktu baru kalah, waktu pemerintahan juga zaman Bu Megawati tidak memenuhi janji-janjinya. Oke, saya bisa terima kritik-kritik itu. Tapi ada satu hal strategis lain yang saya pikirkan. Nggak perlu saya terangkan di sini. Tapi intinya, sejak awal, Budiman Sujatmiko dan teman-temannya, ketika dulu berjuang melawan Orde Baru, bukan, kami tidak menempatkan diri kami sebagai gerakan moral. Kami gerakan politik. Kami gerakan politik yang suatu saat ingin berkuasa, kira-kira begitu ya. Dan mengganti kekuasaan itu. Jadi memang sejak awal saya tekankan, kamu nggak bisa mengkritik bahwa jadi aktivis kok sekarang berkuasa, berpolitik. Sejak zaman Orde Baru pun kami ingin berkuasa. Dan yang terbukti jadi partai politik itu aja. Jadi politik itu udah menunjukkan bahwa soal nggak menang atau nggak menang itu lain soal ya. Sama seperti kamu juga menang atau nggak menang, terpilih atau nggak terpilih itu lain soal. Tapi harus kami sampaikan sejak awal, kami memang gerakan politik gitu ya. Tapi orang masih kaget lagi ketika masuk partai besar dan masuk DPR. Nah di situ tantangannya memang. Ketika saya masuk DPR 2009, ketika saya diminta oleh PDI Perjuangan jadi anggota DPR, saya nggak minta, saya diminta. Saya berpikir apa ya? Saya menjadi anggota DPR, apa yang harus yang berbeda? Apa yang buat saya bisa berbeda? Ya saya bawa undang-undang desa sebagai janji saya. Karena begini, rupanya ada salah kaprah selama ini. Dan kamu harus ikut perbaiki salah kaprah itu. Kamu koreksi maksud saya. Salah kaprahnya gini. Banyak orang nyalon anggota legislatif, tapi isi kampanye mereka seolah-olah mereka mau jadi eksekutif. Nah, ya, betul. Contoh, betul. Saya ingin jadi anggota DPR RI. Tapi apa yang dijanjikan ke dapilnya? Saya akan bangun jembatan di sini. Saya akan bangun ibadah di sini. Saya akan bangun jalan di sini. Ini kan kampanye eksekutif seharusnya. Betul. Yang dijanjikan kebijakan. Kebijakan bangun jalan, kebijakan bikin jembatan, kebijakan renovasi rumah ibadah, atau apapun. Itu kan kampanye eksekutif ya. Kalau kamu jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, oke. Loh, saya kan DPR. Tugas DPR kan bikin undang-undang. Akhirnya saya mencoba waktu itu, pertama kali 2009 dicalonkan jadi anggota DPR,
rupanya belum pernah ada dalam sejarah Indonesia, seingat saya, orang nyalon DPR bawa draft undang-undang sebagai bahan kampanye. Janjinya bawa semen, bawa genteng, bawa pasir, bawa aspal. Itu janji kampanye eksekutif. Kalau legislatif harus bawa undang-undang, bukan janji bawa semen, bukan janji bawa genteng. Bawa undang-undang, itu DPR. Karena tugas DPR kan lawmaker. Nah ini aku membedakan nih, kalau kamu jadi eksekutif, kamu policy maker. Yes. Pembuat kebijakan. Tapi kalau DPR atau DPRD, itu bukan policy maker. Orang suka salah nih. Nanti Mas akan jadi policy maker. Bukan. Kalau jadi presiden, jadi bupati, policy maker. Tapi kalau jadi DPR, DPRD, lawmaker. Kamu buat undang-undang, buat hukum. Kalau DPRD ya perda. Nah, saya usulkan kamu ketika nyalon besok kampanyenya harus bawa satu perda yang kamu perjuangkan sebagai bahan kampanye kamu. Jangan kemudian kalau saya kepilih nanti saya buatkan, saya perbaiki bantaran sungai ini, saya nanti akan pastikan di setiap kelurahan ada klinik. Berasa jadi gubernur. Itu gubernur. Kalau nyalon gubernur DKI boleh. Ya. Kalau DPR DKI enggak, saya akan buat perda. Apapun, kesehatan, perda apapun, terserah. Jadi gitu ya, kamu kan DPR ya. Jadi bawa perda atau bawa undang-undang kalau masuk ke DPR RI. Ini penting, ini banyak salah kaprah, dan salah kaprah ini usia udah lama di Indonesia dan dilakukan oleh 90% lebih politisi Indonesia, caleg Indonesia. Kampanye legislatif rasa eksekutif. Ini tidak boleh. Ini salah kaprah. Nah, kamu sebagai aktivis, waktu saya pakai bawa undang-undang itu, saya itu, percobaan pertama aku menunjukkan bahwa aku aktivis menjadi DPR, ingin mengoreksi cara berkampanye. Dan alhamdulillah, banyak orang skeptis awalnya. Bung, kok kamu nggak pernah ke kampanye, nggak bawa janji bikin perbaiki jalan di sini sih? Perbaiki jembatan di dapil ini sih, di desa ini. Enggak, itu aku bukan jadi, mau nggak nyalon Bupati Banyumas aku. Aku nggak nyalon Bupati Cilacap. Aku nyalon DPR RI dari dapil Banyumas Cilacap, Jawa Tengah. Dan aku menjadi wakil rakyat Indonesia. Cuma pangkalannya dari Banyumas Cilacap. Jadi gagasan saya adalah untuk Indonesia, undang-undang desa ini untuk Indonesia. Wah, kampanye kok bawa undang-undang itu belum pernah ada. Gimana? Sementara calon-calon yang lain janjikan kalau kepilih aku akan bikin WC umum, akan bikin apapun rumah sakit. Enggak, saya nggak pakai itu. Terus itu aku sama elektoral nggak Mas? Maksudnya gimana orangnya? Dan saya dapat suara terbanyak. Oh iya? Dapat suara terbanyak di seluruh dapil itu. Dari seluruh partai saya nomor 1. Dengan biaya mudah-mudahan paling murah. Menarik. Karena saya bawa dalam undang-undang yang saya sering pakai kalau kampanye kayak gini nih. Kalau Budiman Sujatmiko terpilih jadi anggota DPR, gak ada pengaruhnya bagi kalian, aku bilang gitu. Saya terpilih, kalian gak tambah kaya. Saya gagal terpilih, kalian gak akan jatuh miskin. Saya bilang gitu. Tetapi kalau draft undang-undang ini jadi undang-undang, kalian orang desa akan dapat 1 miliar per tahun. Oke. Kalau ini yang saya bawa ini jadi undang-undang, kalian akan dapat 1 miliar per tahun desa. Akan punya BUMDes, akan punya ini, punya itu. Bisa menguasai sumber daya alam di desa. Jadi Budiman kepilih nggak penting, nggak ada dampaknya bagi kalian. Tapi kalau ini jadi undang-undang, akan berdampak. Ya sekarang aku tantang kamu nih. Kamu harus punya draft perda yang harus kamu perjuangkan, dan kamu harus yakinkan pemilihmu. Oke. Bahwa draft ini akan mengubah nasib kalian. Manik jadi anggota DPRD nggak ada hubungannya. Tapi kalau ini, silakan pikirkan. Terserah lah apa yang menurut kamu baik. Apa yang kamu pikirkan? Ini challenge. Apa? Sebenarnya udah ada raperda sebenarnya. Oke, rancangan perda. Rancangan perda. Jadi memang udah ada. Sebagai bahan kampanyemu. Bahan kampanye untuk didorong di DKI itu udah ada. Tentang masalah kesehatan dan juga tadi masalah konsumsi rokok. Udah ada di DKI Jakarta. Jadi itu bisa jadi salah satu dorongan lah sebenarnya. Tapi tambahannya ini menarik banget sama yang Mas Budiman sampaikan, justru bisa jadi wahana buat caleg-caleg kita nih yang di DPRD misalnya, untuk akhirnya mereka punya pemahaman bahwa tadi satu lagi mereka itu bukan calon gubernur. Yang kedua, ketika kita punya draft ini, orang kan akhirnya jadi lebih paham bahwa oh dia punya kapasitas itu. Nah itu catatan buat saya sih, karena selama ini
salah satu hal yang kita selalu lihat itu kan selalu diskusinya adalah capres-cawapres ya Mas ya. Pasti fokusnya ke presiden gitu. Padahal tunjukkan bahwa kamu jadi caleg itu lebih keren daripada capres. Itu dia. Ya capres sampai sekarang belum pernah ngomong visi misi, kamu cuma caleg DPRD ngomong visi misi, ya kan? Nah, yes. Ya, sepakat. Jadi tunjukin. Ya, itu jadi catatan dan saya juga mengajak teman-teman muda dan progresif lainnya mungkin yang ada di partai lain gitu. Mungkin ini bisa jadi pembeda kita bahwa cara kita berlomba-lomba dalam visi. Betul. Ya, ini yang perlu dibawa dan ya Raperda ini akan jadi PR buat saya. Oke. Tunjukin. Sama satu lagi kiat saya dulu waktu kampanye. Dapil Banyumas Cilacap itu ada kota, ada desa. Ya. Saya tidak memilih semua. Karena saya membawa undang-undang desa, saya hanya fokus di wilayah rural areas. Kalau kamu kesehatan, terserah lah ya. Kalau misalnya perdamu kesehatan atau apapun. Tapi bahwa kamu bisa melakukannya. Karena kalau kamu gerambiang ke semuanya, nggak fokus. Justru kamu tunjukkan bahwa kamu fokus. Sehingga kemudian citramu melekat. Oh, Manik adalah kesehatan publik. Kesehatan publik adalah Manik. Yang lainnya nggak punya identity. Kamu punya citra. Manik adalah kesehatan publik adalah Manik. Nah, itu saya pikir ini penting ya. Saya pikir bukan cuma untuk Manik yang dengarkan diskusi ini, bagi anak-anak yang teman-temannya akan jadi DPRD, apalagi yang ex-aktivis, tunjukin bahwa teman-teman tuh punya argumen yang kuat. Kira-kira gitu, ya. Mungkin yang mau saya tanya lagi ke Manik adalah, berapa ex-ketua BEM di generasimu yang akan nyalon? Berapa ex-ketua BEM? Wah, saya tahunya baru saya. Tapi kayaknya ada di beberapa kampus di daerah lain ya. Di daerah lain. Kalau di Jakarta kan, saya tahu ada dari UIN, ada Trisakti. Mereka belum ya. Tapi yang lain, setahu saya ada sih beberapa. Mungkin yang agak menarik dari eksposur terhadap pemberitaan terhadap Manik adalah karena satu tentu saja di Jakarta, ya. Kedua UI, ketiga baru jadi demonstran sudah nyala. It's okay, nggak ada masalah. Kamu lulus hari ini pun terus besok ada DCS, nggak ada masalah juga. Tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah atau tidak melanggar undang-undang, begitu ya. Yang jadi masalah kalau dia korupsi. Itulah silakan hujat habis-habisan. Sebelum itu boleh meragukan, tapi lebih baik kasih kritik yang membangun. Karena begini. Lebih bagus untuk kemaslahatan orang banyak memberi kesempatan pada orang untuk berbuat salah daripada mematikan orang sejak awal untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ingat ya, mematikan orang untuk tidak bisa berbuat apa-apa itu lebih jahat daripada memberikan kesempatan. Meskipun kesempatan itu bisa diselewengkan. Ya, ingat ya. Karena kalau membunuh ya mati. Kalau menghujat ya dibunuh hasratnya, dibunuh semangatnya. Tapi kalau beri kesempatan, bisa salah, bisa berkhianat, tapi itu masih lebih baik daripada dengan membunuhnya. Karena kalau logikanya kita harus membunuh potensi orang daripada nanti membiarkannya hidup dan akhirnya bisa berbuat salah, sama saja dengan seorang bayi lahir, wah ini bayi ini bisa aja nanti jadi orang penjahat, jadi koruptor, jadi pembunuh. Kita bunuh aja nih bayi itu. Kan nggak bisa kayak gitu logikanya, ya kan? Nggak bisa kayak gitu logikanya, ya. Karena bayi itu juga bisa jadi mereka jadi presiden yang baik misalnya. Atau menjadi orang yang baik lah. Nggak usah jadi presiden. Jadi presiden nih. Menjadi manusia yang baik aja. Manusia yang baik ya. Bisa juga aja jahat, tapi oke. Itu bukan berarti dibunuh. Kan begitu. Selalu ada probabilitasnya, Mas. Selalu seperti itu. Ya. Kan tidak semua Nabi Khidir. Iya. Betul. Ini satu lagi sebelum yang lain, Mas. Saya jadi penasaran juga kan, Mas Budiman sekarang udah nggak nyalek lagi nih. Oh, oke. Nah, sebenarnya alasannya apa, Mas? Kan sudah sempat ada di dalam DPR RI, memutuskan untuk tidak lagi nyalek itu apa, dan ada indikator Mas Budiman sendiri nggak untuk itu? Ya ada indikator-indikator yang sifatnya subjektif, tidak bisa dipakai oleh orang lain. Kamu juga harus membuat indikasi untuk dirimu sendiri, menjadi pribadi yang independen. Kalau saya sudah 2 periode di DPR, sudah 10 tahun. Sebagai aktivis, saya tidak melihat jabatan itu sebagai pekerjaan. Ya, saya tidak melihat jabatan di DPR itu sebagai pekerjaan yang harus saya pertahankan terus-menerus sampai saya pensiun. Enggak. Sampai saya masuk ke usia pensiun. Enggak. Bagi saya,
DPR hanyalah salah satu bagian dari perjalanan hidup memperbaiki Indonesia. Dan 2 periode atau 10 tahun bagi saya cukup untuk saya belajar berpolitik di dalam sistem. Dan saya tahu kalau saya masuk ke periode ketiga, keempat, kelima, saya khawatir saya akan mulai menempatkan posisi di DPR itu sebagai pekerjaan. Nah itu mau aku ingatkan juga Pak Manik. Okay. Jangan pernah kalau kamu terpilih, mudah-mudahan kamu terpilih. Amin. Ya. Ada banyak hal yang bisa menggoda kamu untuk terlena. Fasilitasnya sebagai sebuah mata pencaharian sangat menggoda. Akan mudah terpeleset orang untuk melihat itu sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Itu harus dihindarin. Karena ini institusi publik, institusi milik orang banyak. Jadi menurut saya, kamu juga harus berpikir untuk jangan cuma tahu bagaimana mengegas, tapi juga ngerem. Jangan cuma tahu bagaimana memulai, tapi juga harus tahu kapan dan di mana kamu berhenti. Untuk hal yang lebih baik lagi, untuk mencari tantangan yang lebih kompleks lagi daripada sekedar menjadi anggota DPRD. Usul saya, kamu batasi. Aku akan sanggup 1 periode saja, 2 periode saja, 3 periode. Setelah periode kedua, saya nggak lagi. Mungkin saya mikir DPR RI. Cari tantangan lebih tinggi. Atau, karena ada godaan kayak gini. Tadinya punya cita-cita tinggi memperbaiki Indonesia, tapi ketika di DPR, di DKI, fasilitas saya banyak, dan kemudian sudah mapan, nyaman, sudah hafal cara bagaimana menang di DKI, kamu kemudian tidak mencari tantangan baru. Ya, tidak mencari tantangan baru karena kamu sudah menikmati seluruh fasilitas yang ada. Itu berbahaya. Disitulah menurut saya kamu sudah layak untuk dikritik. Disitulah kamu sudah layak untuk diserang. Karena artinya, wah Manik sudah menjadikannya sebagai pekerjaan nih. Rutinitas yang membuatnya nyaman dan mapan. Itu harus dikritik. Tapi kalau baru memulai, jangan dikritik, didukung. Gitu ya, kira-kira. Kamu harus tahu, yang tahu ngukur diri kamu sendiri. Kalau saya bisa ngukur, kalau saya ada di periode ketiga di sebuah posisi yang sama, saya akan tumpul. Pasti saya akan tumpul, pasti saya tidak akan produktif lagi. Begitu. Oke. Tapi itu ukuran saya. Ukuranmu mungkin mau 2 periode, 3 periode, 1 periode barangkali. Saya nggak tahu. Begitu. Oke, thank you, Mas. Yang bisa ngukur diri sendiri ya. Iya. Itu bijaksana sekali sih. Tahu kapan ngegas, tapi tahu juga kapan ngerem. Iya, itu penting. Itu penting. Tapi pastikan juga punya target. Ya. Tadi target personal, emosional, dan kuantitatif. Ukurannya 2 periode, 3 periode berhenti gitu ya. Tapi juga kamu harus punya target kualitatif. Apa itu target kualitatif? Produk apa yang harus kamu hasilkan selama 1 periode di DPRD atau 2 periode di DPRD sesuai dengan kapasitasmu. Pastikan ada 1 produk yang menjadi game changer. Pengubah hal DKI yang strategis. Apapun. 1 perda yang kamu perjuangkan. Itu penting. Kayak saya, game changer saya Undang-Undang Desa. Satu lagi saya sebenarnya punya waktu itu rencana bikin rancang undang-undang baru, cuma gagal pada periode kedua. Itu juga menambah saya, udah gak semangat lagi. Rancang undang-undang pemerintahan digital. Tapi oke, nggak apa-apa. Kamu harus pastikan, ada selesai dari DKI, tidak nyalon lagi karena kamu sudah ninggalin perda yang sangat luar biasa. Saya kira itu penting. Ya. Buat target yang untuk diri kamu sendiri. Ya. Begitu. Yang lebih jelas ya, output dan impact-nya itu apa. Oh ya, berdampak besar begitu. Jangan cuma yang ecek-ecek. Karena tadi gini, ada pertanyaan tadi, per orang baik kalau masuk sistem bisa ketelan, jangan-jangan dalam sistem buruk gitu ya. Iya. Bisa sih. Maksud saya gini, kalau kamu hanya membawa agenda yang baik, masuk dalam sistem yang buruk, kamu bisa jadi ikut buruk. Karena itu yang mau saya sampaikan adalah, jangan cuma membawa agenda yang baik, tapi bawa agenda yang relevan. Baik, tapi kalau nggak relevan, kamu akan tenggelam dalam sistem. Tapi kalau kamu bawa agenda yang baik, sekaligus relevan, sistem itu akan ikut agendamu. Jadi jangan cuma baik, harus relevan juga. Apa rencanamu untuk jangka panjang? Dan apa harapanmu untuk Indonesia? Dengan kamu menjadi anggota DPRD, karena nanti mungkin suatu saat kamu jadi eksekutif,
Oke, ya menarik Mas. Ya. Kalau menurut saya sendiri sebenarnya memang yang ingin saya ciptakan itu adalah ekosistem politik yang jauh lebih banyak berbicara tentang agenda-agenda besar, kebijakan ataupun hukum yang ingin kita ciptakan gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya sudah selesai lah kita bicara hal-hal yang sifatnya personal, kayak oh ini orangnya ramah atau apa segala macam gitu kan. Tapi penting juga sih, itu penting juga. Itu penting. Tapi kita perlu kita perlu agenda-agenda politik yang memang berbicara untuk masyarakat banyak gitu. Misalnya tadi contoh ya, kita bicara tentang kesehatan masyarakat. Iya, itu berguna. Kalau itu bukan cuma penting, itu berguna. Betul, itu berguna juga. Karena ada hal yang penting tapi nggak berguna. Iya, betul. Secara politik ya. Politik. Nah, ini kebergunaan atau nilai manfaatnya untuk masyarakat. Benefitnya. Gitu. Yes. Nah, ini yang menurut saya penting untuk banyak kita bicarakan ke depannya di politik 2024. Saya berharap bahwa agenda-agenda tentang kesehatan masyarakat, apalagi kita harusnya belajar dari pandemi COVID-19, itu jadi agenda yang didiskusikan, bahkan bisa jadi agenda prioritas untuk masyarakat juga, untuk itu jadi kebijakan atau perda misalnya kalau di DKI Jakarta gitu. Bahkan lebih dari itu kita juga bisa bicara tentang masalah iklim yang selama ini juga jadi tantangan buat kita, apalagi buat generasi saya sebenarnya Mas ya, karena kita masih punya banyak perjalanan panjang masa depan gitu ya. Masa depan ini nggak akan pernah kita lihat ketika manusianya dan planetnya itu nggak ada sama sekali. Makanya kesehatan dan lingkungan adalah dua hal yang menurut saya penting untuk kita diskusikan, sehingga masyarakat kita itu punya kesadaran politik juga untuk akhirnya bicara ke sana. Tambahannya lagi nih Mas, saya sangat berharap juga bahwa publik ini juga punya kesadaran politik yang baik gitu. Ini bisa diwujudkan dengan partai politik yang juga akhirnya punya tanggung jawab edukasi politik yang terus dibicarakan lebih baik lagi. Karena dengan kesadaran politik masyarakat yang lebih meningkat, tentu kita punya pemilih yang tentunya juga lebih paham lah apa agenda-agenda mereka gitu. Jadi mereka juga berpolitik gitu. Jadi jangan sampai politik ini malah makin dianggap kotor dan makin jauh sama masyarakat, tapi saya berharap ke depan politik ini adalah hal yang dekat dengan masyarakat, dibicarakan di tongkrongan, dibicarakan sehari-hari di warung kopi segala macam gitu ya, sampai akhirnya mereka punya strategi-strategi untuk punya kehidupan yang lebih baik gitu. Soal kesehatan saya jadi ingat teman saya, anggota DPR RI juga dulu punya obsesi, dia dokter, punya obsesi ngajukan rancangan undang-undang kesehatan jiwa. It works. Jadi undang-undang. Jadi nama teman saya ini Novarianti Yusuf, dokter. Dia psikiater dan ketika masuk DPR RI dia berjuang untuk RUU kesehatan jiwa. Menjadi kampanye dia juga waktu itu dan berhasil meskipun sekarang sudah ngejar di DPR lagi. Yang menarik adalah begini. Orang politik itu dua, harus disampaikan. Kemaslahatan banyak orang dan juga kemenangan diri. Orang politik disebut gagal kalau rakyatnya terbela, tapi dia sendiri tidak bisa membela diri, tidak bisa menang lagi gitu ya. Itu juga kegagalan ya. Jadi harus dua-duanya, personal dan publik. Nah, kalau soal publik kamu sudah menjelaskan. Tapi ada bahaya mengancam. Ketika pekerjaanmu dan memberi manfaat banyak orang, memberi kegunaan banyak orang, itu tidak bisa menyelamatkan karir politikmu. Bisa saja bahwa ternyata idemu, kerjamu diklaim oleh orang lain dan kamu akhirnya nggak dapat kreditnya dan kamu nggak terpilih lagi misalnya. Itu kan catatan kan. Jadi penting juga untuk memastikan bahwa kerjaku juga harus membuat orang ingat aku dan mendukung aku. Itu orang politik harus kayak gitu. Sama seperti orang dagang ya. Sama seperti orang bisnis biasa-biasa saja. Meninggalkan legacy dan diingat itu siapa. Legacy dan didukung lagi untuk bertarung. Karena kalaupun menang perjuangannya untuk rakyat menang, tapi nggak didukung dan nggak menang lagi, bagi saya itu juga gagal juga sebagai seorang politisi, gagal juga gitu. Nah, kira-kira apa strategi yang mau kamu lakukan bahwa ideku harus jadi kenyataan, rancangan perdaku harus jadi perda, tapi juga bagaimana orang harus ingat aku. Bahwa orang ini memang idenya Manik, bukan idenya orang lain. Apa yang kamu lakukan? Ini penting soalnya. Benar-benar. Sebenarnya saya malah terpantik sama jawabannya Mas Budiman juga yang bilang harus membuat itu relevan. Karena dengan membuat
agenda politik kita juga relevan buat bukan cuma baik ya, bukan cuma baik. Iya, dan juga relevan. Iya. Ada dekat dengan masyarakat dan mereka mengamini itu juga sebagai suatu fenomena yang oh iya kita harus fokus juga sama isu ini gitu. Itu salah satu hal yang menurut saya cukup sulit ya kadang karena misalnya kita bicara isu kesehatan, isu iklim gitu. Hal yang kayaknya agak jauh nih. Tapi mengemas itu untuk jadi relevan, untuk jadi kehidupan sehari-hari buat masyarakat itu juga challenge buat saya gitu. Ya. Apalagi kita baru pandemi. Betul, betul. Pandemi seharusnya memberikan konteks yang sangat kuat bagi kamu untuk isu kesehatan. Yap. Harusnya ya. Dan ya tadi setelah relevan itu ya penting juga untuk punya, ini mungkin lebih ke arah identitas diri gitu ya. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Karena kalau misalnya dan harus membuat kamu juga dikenal. Betul. Yeah. Nah dengan identitas ini kan orang akhirnya paham, oh ya kalau bicara tentang saya berarti kita bicara tentang masalah kesehatan dan masalah lingkungan misalnya. Iya misalnya. Ya, oke. Ya, sama kayak saya ingat Mas Budiman pasti tentang undang-undang desa gitu. Ya, itu contoh ya, contoh kan, ya, contoh. Seperti itu. Jadi dan setelah relevan juga mendapatkan dukungan tentu artinya ketika berhasil ini jadi sebuah perda misalnya gitu ya. Dan perda ini ternyata juga memberikan manfaat buat masyarakat. Tentu pasti akan dapatkan dukungan juga. Intinya itu sih, mempertahankan apa yang sudah saya ajukan dan juga membuktikan bahwa apa yang saya perjuangkan itu bermanfaat buat masyarakat. Ya, oke. Dan bermanfaat bagi diri kamu sendiri juga. Iya, betul. Nanti dua-duanya. lagi. Ya. Yes. Ya, makasih ya. Ini menarik obrolannya. Waktu pasti nggak akan cukup. Ada banyak yang bisa digali dan saya berharap di episode lain saya ketemu juga orang-orang seperti Manik yang tidak harus menjadi anggota DPR, tapi barangkali mau jadi bupati dan tidak harus menjadi demonstran 2 tahun lalu, mungkin 10 tahun lalu, tapi kemudian sekarang menjadi calon gubernur. Saya berharap akan ada, kita cari orang-orang yang bisa saya ajak bicara bahwa kekuasaan itu nggak haram. Ya, kekuasaan itu tidak haram. Sama seperti uang juga tidak haram. Yang haram adalah kalau dipakai kalau dia adalah hasil dari curian. Kan gitu ya kira-kira ya. Jadi kekuasaan itu tidak haram. Jangan pernah menyerang orang yang ingin berkuasa. Karena siapa tahu dia bisa berbuat banyak, berdampak besar dalam waktu cepat dengan kekuasaannya. Karena kekuasaan itu bisa membuat suatu hal itu berdampak besar dan cepat. Bisa baik, bisa buruk. Beri kesempatan untuk orang-orang muda berbuat baik dengan membuat mereka berkuasa apapun partainya. Terima kasih ya Manik sudah datang dalam bincang-bincang di kelas Inspirasi Budiman. Kamu adalah tamu pertama saya. Dan kehormatan. Dibuka dengan sebuah perjalanan yang kurang lebih sama dengan saya. Dan saya harap bisa menemukan Manik-Manik yang lain. Ya, sampai jumpa di kelas Inspirasi Budiman yang lain. Ya. Thank you Mas Budiman. Mari.